One, two, three. Bismillahirrahmanirrahim, ketemu lagi dengan Miss Sari. Kita masuk ke materi baru ya, yaitu persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel, yang biasa disingkat dengan PLSV dan PTLSV. Nah, di pertemuan pertama ini Miss akan membahas dulu tentang konsep dan bagaimana menyelesaikan persamaan linear satu variabel. So, simak baik-baik ya. Oke, pertama Miss mau sampaikan dulu nih elemen-elemen atau apa saja sih istilah-istilah pada PLSV. Yang pertama ada yang namanya kalimat terbuka. Nah, kalimat terbuka ini kalimat yang belum dapat diketahui nilai kebenarannya dan masih memuat variabel. Jadi belum tahu nih benar atau salah karena ada variabelnya, masih ada yang belum diketahui. Ya, kita pernah belajar di aljabar ya, ada variabel. Nah, jadi masih ada variabelnya belum tentu benar, tergantung nanti angka penggantinya gitu ya. Oke, kemudian ada yang namanya pernyataan. Nah, pernyataan ini kalimat yang memiliki nilai kebenaran. Nah, dari pernyataan ini ada dua. Ada kalimat yang benar, nah berarti informasinya benar. Kalimat yang salah berarti informasinya salah ya. Jadi pernyataan itu belum tentu benar, belum tentu salah ya. Kemudian ada yang namanya variabel atau peubah. Nah, ini adalah lambang atau simbol pada kalimat terbuka yang dapat diganti oleh sembarang anggota himpunan yang telah ditentukan. Jadi dia masih berupa lambang atau simbol atau huruf gitu ya. Nanti bisa diganti sama angka. Kemudian ada yang namanya konstanta. Nah, konstanta ini nilai tetap pada kalimat terbuka yang tidak dapat diganti. Jadi angka doang. Jadi udah pasti, udah konstan, udah tetap nilainya. Dan yang terakhir ada yang namanya himpunan penyelesaian. Jadi himpunan semua pengganti dari variabel-variabel pada kalimat terbuka supaya kalimat itu menjadi benar. Jadi nanti kita cari nilai-nilai dari si variabel itu. Misalkan variabelnya X, berarti X-nya berapa aja nih supaya kalimatnya itu menjadi benar. Oke, pada persamaan linear satu variabel ini ada 3 poin yang akan kita bahas. Pertama, PLSV itu dinyatakan dengan AX tambah B sama dengan 0. Nah, A sama B-nya ini angka ya. A-nya ini koefisien, X-nya variabel, B-nya konstanta. Ya, jadi persamaan linear satu variabel itu hanya memiliki satu variabel dengan pangkat pada variabel tersebut adalah 1. Jadi di sini, kalau di sini berarti kan variabelnya X, pangkatnya 1, maka disebut linear. Ya, persamaan berarti pakai sama dengan gitu. Terus kita nanti akan membahas bagaimana menentukan penyelesaian dari PLSV. Ya, nanti ada 2 cara. Pertama, menggunakan metode substitusi. Ya, jadi kita ganti nanti nilai variabelnya sama aturan kesetaraan. Nah, bagaimana nanti akan dibahas. Kemudian, kita juga akan menggambarkan grafik penyelesaian PLSV. Jadi, kalau kita sudah menentukan penyelesaiannya, lalu bagaimana cara menggambar grafiknya. Oke, yang pertama adalah metode substitusi. Metode substitusi itu adalah mengganti variabel dengan bilangan yang sesuai, sehingga persamaannya menjadi kalimat yang benar. Nah, contohnya nih, tentukan penyelesaian persamaan 3X kurang 4 sama dengan 5 jika X variabel pada bilangan asli. Nah, ingat, bilangan asli itu dimulai dari 1. Nah, maka kalau substitusi, kita coba nih pertama, kalau X-nya 1, berarti X-nya kita ganti jadi 1. Jadi 3 kali 1, lalu dikurang 4, sama dengan 5. Benar nggak nih? Nah, salah ya. Karena 3 kali 1 kan 3. 3 kurang 4 itu min 1. Bukan 5. Nah, berarti kalimatnya salah. Kita coba kalau X-nya 2. Berarti 3 kali 2, 6. 6 kurang 4, 2. Nah, berarti kalimatnya salah juga. Kita coba yang 3. Kalau yang 3, berarti 3 kali 3 itu 9. 9 kurang 4, 5. Oh, benar. Berarti dari penyelesaiannya dari persamaan 3X kurang 4 sama dengan 5 adalah 3. Ya, jadi 3 ini adalah penyelesaiannya. Nah, sekarang bagaimana dengan aturan kesetaraan? Nah, jadi persamaan itu dikatakan setara. Setara itu ekuivalen kalau himpunan penyelesaiannya sama dan dinotasikannya simbol panah bolak-balik gini ya. Nah, ini
lambang dari ekuivalen, jadi sama. Nah, sekarang pada aturan kesetaraan itu ada aturan penambahan dan pengurangan, ya. Sama ada nanti perkalian. Nah, sementara Miss bahas dulu ini tentang aturan penambahan dan pengurangan. Nah, aturan ini itu adalah menambah atau mengurangi kedua ruas. Jadi ruas yang kiri sama kanan itu kita tambah atau kurang dengan bilangan yang sama. Ya, contoh, tentukan penyelesaian dari X tambah 4 sama dengan 7. Bagaimana penyelesaiannya? Maka dari X tambah 4 sama dengan 7 ini kita tambahkan min 4. Kenapa tambahkan min 4? Kita tambahkan lawan dari si bilangan konstantanya. Ya, jadi supaya si variabelnya itu sendirian di kiri. Gitu. Berarti baik ruas kiri maupun kanan kita tambah min 4. Nah, ini aturan kesetaraan. Ya. Jadi yang kiri kita tambah min 4, yang kanan kita tambah min 4. Yang di sini yang kiri 4 kurang 4 jadi 0. Maka X tambah 0 sama dengan 3. Sehingga X-nya sama dengan 3. Maka penyelesaian dari persamaan X tambah 4 sama dengan 7 adalah 3. Nah, kemudian untuk aturan kesetaraan berikutnya adalah aturan perkalian dan pembagian. Berarti kita kalikan atau kita bagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Contoh, 6X sama dengan 24. Berapa X-nya? Nah, berarti supaya, kan kita mau mencari nilai X. Nah, supaya jadi X, si 6X ini kan harus kita bagi 6. Maka kedua ruas harus kita bagi 6. Yang kiri kita bagi 6, yang kanan juga kita bagi 6. Jadi 6X bagi 6 itu X, 24 bagi 6 itu 4. Maka penyelesaiannya adalah 4. Gitu ya. Jadi konsepnya adalah melakukan operasi hitung yang sama. Ya. Kalau ditambah berarti kiri kanan sama ditambah. Kalau dikali atau dibagi, kiri kanan juga dibagi dengan bilangan yang sama. Oke, contoh soalnya nih, Miss kasih ada soal 3 kali 4X tambah 6 sama dengan 2 dikali 3X kurang 6 tambah 18. Nah, pertama kan kita kalikan dulu ya. 3 kali 4X itu adalah 12X, 3 dikali 6 itu 18, 2 kali 3X itu 6X, 2 dikali min 6 min 12, terus tambah 18. Nah, selanjutnya kita tambah kedua ruas dengan min 18. Kenapa? Supaya menghilangkan konstanta yang di kiri. Ya, jadi di kiri dikurang 18, di kanan juga kurang 18. Maka yang kiri sisanya 12X. Yang kanan 6X kurang 12. Jadi 18-nya ini langsung dikurang 18 ya. Nah, sekarang supaya jadi X, maka kedua ruas harus diapain? Ya, ditambah, ini dulu ditambah min 6X dulu. Kenapa? Supaya yang kanan ini hilang, ya. Supaya hilang dulu. Jadi kan konsepnya adalah yang ada variabelnya harus sendirian di kiri. Jadi di kanan jangan ada variabel. Konstanta adanya di kanan, gitu. Jadi yang kiri harus hilang. Nah, sekarang kita tambahkan min 6X supaya yang variabel di kanan hilang, ya. Nah, berarti 12X dikurang 6X itu jadi 6X. Yang ini habis, 6X kurang 6X, sisanya tinggal min 12. Nah, supaya 6X ini jadi X, kita bagi dengan 6. Gitu. Jadi 6X bagi 6 itu X, lalu min 12 bagi 6, min 2. Maka X sama dengan min 2. Gitu ya. Jadi, ingat sekali lagi, konsepnya adalah menyelesaikan PLSV itu yang kanan jangan ada variabel, maka harus kita tambah atau kita kurangi. Yang kiri jangan ada konstanta, gitu ya, karena yang kiri itu khusus variabel, yang kanan khusus konstanta. Gitu. Oke? Jadi penyelesaiannya adalah min 2. Kemudian bagaimana menggambar? Ya, menggambar grafik. Nah, jadi kan kalau pada garis bilangan itu ada titik-titiknya ya. Nah, itu kan mewakili bilangan-bilangannya. Nah, maka ketika kita sudah menyelesaikan PLSV, kita bisa gambar. Contohnya nih, 3X kurang 1 sama dengan X tambah 11. Nah, tentukan penyelesaiannya, lalu nyatakan penyelesaiannya pada garis bilangan. Nah, 3X kurang 1 sama dengan X tambah 11, maka supaya hilang min 1-nya, kita tambahkan 1. Supaya hilang X yang di kanan, kita kurangi X. Ya, berarti yang di kanan ditambahkan 1, karena yang kiri langsung hilang ya.
Yang kiri kita tambahkan min X, yang kanan hilang. Gitu. Jadi 3X kurang X sama dengan 11 tambah 1. 2X sama dengan 12, kita bagi 2 nih, kedua ruas. Maka X-nya sama dengan 6. Penyelesaiannya berarti X sama dengan 6. Gitu. Nah, sekarang bagaimana menggambarkannya? Nah, kalau kita gambarkan nanti kita berikan noktah istilahnya ya, bulatan gitu. Nah, ini ada garis bilangan, ya, Miss tuliskan dari minus 10 sampai 10. Ya, ingat 0 itu di tengah, ke kanan positif, ke kiri negatif. Nah, maka karena penyelesaiannya 6, maka si 6 ini kita beri bulatan. Gitu, ya. Mudah ya. Jadi grafik penyelesaiannya itu tinggal di tinggal kita tandain aja, kita buletin angkanya. Oke? Baik, mudah-mudahan bisa difahami. Kalau ada yang kurang paham, kurang dimengerti, boleh diulang lagi. Simak videonya ya, didengarkan baik-baik. Kalau masih bingung juga, boleh nanya, Miss. Insya Allah akan dijawab. Oke, sukses terus buat kalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan, dan kita ketemu lagi di video-video Miss Sari berikutnya.